Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin beberapa video akhir-akhir ini kita udah terlalu sering bahas ataupun mereview pakan-pakan jenis high grow, tapi gak ada salahnya kali ya kita sesekali bahas pakan jenis lain seperti pakan color. Nah, selain itu mungkin bisa menjadi referensi tambahan buat teman-teman para penghobi agar nggak terlalu bingung pada saat ingin memilih pakan-pakan color. Selain itu juga, setelah ini saya akan juga memberikan beberapa tips yang udah saya rangkum, yang saya dapat dari hasil membaca beberapa literasi ataupun artikel atau juga postingan para teman-teman penghobi di komunitas yang udah saya trial dan implementasikan di kolam saya. Nah, kembali lagi untuk pakan colornya saya pakai JP Daka Fuji. Pakan ini dari pakan impor, mungkin teman-teman penghobi udah tahu ya. Untuk JP Daka Fuji ini adalah dari Jepang, dari JPD. Mungkin kan untuk JPD kan banyak banget variannya, ada untuk yang growth, ada yang untuk color seperti Daka Fuji ini ataupun Beni Fuji. Nah, ini sudah saya trial selama kurang lebih 2-3 bulan. Dan oh ya, mungkin teman-teman yang sering menonton video saya, setahun terakhir saya selalu menggunakan pakan colornya itu pakai Saki Hikari Color, dan sekarang saya beralih ke JP Daka Fuji. Ini bukan berarti bahwa Saki Hikari Colornya itu kurang bagus ya, ataupun JP Daka Fujinya lebih bagus daripada Saki Hikari. Ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan itu. Ini saya hanya semata-mata pengen tahu aja perbedaan ataupun pada saat saya menggunakan Saki Hikari Color dan JP Daka Fuji. Seperti biasa, jiwa coba-coba ataupun eksperimen sangat tinggi ya untuk hobi-hobi seperti ini tuh. Kita tuh pasti selalu penasaran untuk mencoba gimana ya kalau pakai pakan ini, gimana ya kalau pakai pakan itu. Karena untuk hobi seperti ini, klimaksnya itu sebenarnya pada saat kita mencoba-coba ataupun bereksperimen. Untuk masalah hasilnya, apabila itu berhasil itu adalah bonus, apabila itu gagal itu bisa jadi pelajaran. Itu aja sih untuk hobi seperti ini. Nah, kita langsung aja akan coba angkat beberapa ataupun 1 ekor sampel untuk kita lihat. Ini kebetulan saya trial atau implementasikan pada koi jenis Kohaku biar lebih objektif aja mengetahui gimana pengaruh terhadap beni ataupun warna merahnya dan gimana pengaruh terhadap shiroji atau warna putih dari Kohaku ini. Ini kita langsung aja. Nah, seperti biasa kalau untuk saya ingin menilai suatu pakan, pasti itu dilihat dari sisi aspek gimana pakan tersebut pengaruhnya ke air, gimana pakan tersebut pengaruhnya kepada grow, dan gimana pengaruhnya terhadap kualitas skinnya. Namun dalam hal ini karena kan ini saya pakai pakan color mix dengan pakan grow juga, jadi kurang objektif aja kalau saya juga menilainya dari sisi grow. Jadi ini kita cuman nilai aja dari sisi 2 aspek aja ya, yaitu pengaruh pakan tersebut terhadap colornya dan terhadap kualitas air. Ini dia penampakan dari kualitas airnya. Dengan regen pemberian pakan sekitar 6-7 kali sehari, airnya masih bening, kita bisa lihat sampai di dasar vat kolam tanpa berbusa sama sekali, walaupun kita kus pakan, dan tidak berkabut, jadi cukup jernih. Sekarang kita langsung aja angkat Kohakunya untuk kita naikkan ke bak ukur. Ini dia Kohaku dari Hoshikin Koi Farm Jepang. Kita bisa lihat dari first impression untuk kualitas skinnya, beni ataupun kualitas warna merahnya cukup naik ya dibandingkan video awalnya yang agak orange kelihatannya ya. Namun di sini sudah agak sedikit lebih tajam warna merahnya. Dan juga untuk di beberapa bagian pattern di punggungnya, untuk video lamanya bisa kita lihat itu ada beberapa bocor-bocor di beberapa bagian, namun sekarang sudah tertutupi, hampir tertutupi semua, alhamdulillah. Nah, untuk di bagian shiroji bisa kita lihat di sini bersih, putih, nggak menguning sama sekali,
Nggak seperti biasanya kan kalau untuk push pakan color pasti akan membuat si rojinya menjadi warna kuning. Namun ini putih bersih ya. Mungkin ini karena ada faktor dari bahan dasar dari pembuatan pakan JP Daka Fuji ini dari bahan paprika dan juga mengandung vitamin C yang membuat si rojinya tidak menjadi kuning, putih bersih seperti ini. Namun jika kita perhatiin secara saksama, ini untuk kualitas beninya belum sepenuhnya tebal banget. Ini masih kelihatan ada agak sedikit stretch. Jadi mungkin kedepannya saya akan menaikkan kuantitas pemberian pakan colornya. Yang dulunya mungkin 70-30, ini saya akan naikkan berbandingannya itu sekitar 50-50%. Itulah tadi kesimpulan saya setelah keeping selama 2-3 bulan menggunakan pakan JPD Aka Fuji ini. Untuk kesimpulannya, yang pertama untuk kualitas pakan ini, pakan JPD Fuji ini terhadap kualitas air sama sekali tidak membuat keruh, cukup jernih terhadap airnya. Kemudian untuk pengaruh ke beni, warna merahnya setelah kita keeping selama 2-3 bulan cukup ada peningkatan, lebih strong ataupun lebih tajam warna merahnya. Ini kita bisa lihat juga pada saat video awalnya itu dia ada beberapa bagian di patternnya itu lubang-lubang, tapi setelah di keeping akhirnya hampir tertutup sepenuhnya. Itu cukup sangat saya syukuri hal itu ya. Kemudian sesuai janji saya tadi untuk beberapa tipsnya. Yang pertama, untuk keeping ikan koi seperti ini agar beni ataupun warna merahnya bisa lebih tajam, ada beberapa aspek yang kita perlu perhatikan selain pakan, yaitu ada aspek internal dan aspek eksternal. Untuk aspek internalnya yaitu genetik. Kemudian untuk aspek eksternalnya, ini yang pertama itu adalah cahaya matahari. Nah, mengapa saya bilang cahaya matahari? Seperti biasa untuk pigmen warna merah ataupun warna beni pada ikan koi itu sangat memerlukan cahaya matahari. Ini makanya saya menggunakan ini sebenarnya semi outdoor indoor ya. Ini saya pakai atap alderon transparan agar cahaya mataharinya bisa masuk ke vat kolam saya. Nah, ini kenapa saya pakai atap alderon seperti ini, nggak dibuka full, karena saya ingin mengurangi resiko ikan mengalami masalah apabila terjadi hujan ataupun mengalami cuaca yang lagi pancaroba. Nah, yang kedua, mengapa saya pakai atap alderon transparan seperti ini? Selain cahaya matahari ini bisa masuk, tapi bisa sedikit mereduksi ataupun mengurangi panas matahari tersebut masuk ke dalam kolam, yang sehingga temperatur air di kolam saya ini nggak terlalu panas seperti itu. Nah, yang kedua alasan eksternalnya itu adalah temperatur air. Sangat berpengaruh untuk menaikkan beni ke suhu temperatur air itu rendah. Jadi mengapa kita nggak perlu heran lagi, biasanya tempat keeping bagus biasanya itu kayak di daerah-daerah pegunungan. Kita bisa lihat contohnya di Bogor ataupun di Jepang, itu biasanya rata-rata di daerah pegunungan. Nah, juga beberapa kolam-kolam sultan, itulah alasannya mereka pakai chiller. Nah, ini saya nggak pakai chiller ya karena harga ikan saya mungkin nggak terlalu semahal para sultan-sultan yang mungkin ikan koinya itu bisa puluhan sampai ratusan juta, yang notabene itu ya sangat wajar lah kalau mereka pakai chiller. Nah, kalau ikan saya ya nggak mungkin lah saya pakai chiller, kemahalan kali untuk fasilitasnya. Tapi ini bisa kita akali dengan cara menambahkan beberapa aerator untuk membantu menurunkan suhu temperatur air di kolam kita. Ataupun juga biasanya para penghobi menggunakan bucket shower. Nah, kebetulan saya nggak pakai bucket shower. Ini ya alasannya karena saya masih bingung sebenarnya untuk kalau mau pakai bucket shower, saya harus letakkan seperti apa dan posisikan seperti apa dan sistemnya seperti apa. Masih bingung sebenarnya untuk penggunaan atau pengimplementasiannya itu di kolam vat seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman ada ide
mungkin bisa bantu DM ataupun tulis di kolom komentar gimana caranya agar saya bisa juga membuatkan mungkin beberapa blok-blok baki shower lah, biar bisa membantu untuk mendinginkan lagi atau menurunkan lagi temperatur suhu di air kolam saya. Nah, untuk faktor ketiga, selain cahaya matahari, temperatur, yang perlu diperhatikan juga itu adalah water change. Nah, di mana untuk khususnya ikan-ikan koi yang memiliki pigmen beni ataupun pigmen berwarna merah itu sangat memerlukan pH, kalau nggak salah itu adalah pH yang nggak terlalu tinggi. Nah, makanya sangat diperlukan untuk melakukan water change secara berkala. Oh iya, tadi saya hampir lupa untuk memaksimalkan pakan color. Jadi kalau bagi saya untuk JP Daka Fuji ini masih termasuk mahal ya menurut saya kalau dari sisi perekonomian saya. Kalau mungkin sultan yang ada di rumah mungkin ini termasuk pakan murah kali ya. Tapi bagi saya ini tergolong mahal, jadi makanya biar efisien dan efektif untuk penggunaan pakan color seperti ini, sebaiknya kita memberikannya itu pada saat di siang hari, di mana untuk ikan koi itu kan daya serap maksimalnya itu pada saat di siang hari. Makanya kita cukup mungkin 1 atau 2 kali aja pemberian pakan colornya pada saat di siang hari sekitar jam 11 sampai jam 1 kali ya. Nah, itu biar lebih maksimal untuk menaikkan beni ataupun warna merahnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila mungkin ada yang perlu direvisi atau mungkin ada yang perlu ditambahkan dari teman-teman penghobi di rumah, silahkan bantu saya tulis di kolom komentar. Semoga kita bisa belajar bersama dan salam koi untuk persahabatan.